karena bahaya mereka banyak membuat orang lain menderita. Nah, tapi nanti jadi caleg dipilih juga lagi. Nah, susahnya. Duit korupsi ini dijudikan ya nyogok. Nah, masyarakat mau aja. Di penjahat itu Bapak Ibu tidak boleh dikasih angin. Harus pakai penjahat itu perampok, membuat orang sengsara, pandai bicara, kerja nipu, orang susah. Bapak Ibu ya, hati kita. Nah, jadilah orang cerdas, jangan jadi orang-orang gerombolan ikut sini, ikut sana, mau digoda-goda dengan duit. Kacau kita nanti hina. Jadi Rasulullah SAW ketika dia masuk Mekah, yaitu pada tahun di situ Mekah ditaklukkan, maka Rasul ketika masuk, maka beliau mengatakan semua aman, ada masalah. Sampai masuk Masjid Haram aman, sampai masuk rumah Abi Sufyan aman, aman. Kata Rasulullah, tenanglah semua, kecuali 4 orang yang tidak diberi keamanan oleh Rasulullah. Nah, ini bandit ini. Maka di situ ada Abdullah bin Khattab, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abdullah bin Sa'ad, ada Miqyas bin Subabah. Baik. Jadi di antara Bapak Ibu hadis yang menjelaskan ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam hadis yang panjang. Maka dia katakan, lamma kana yaumu fathi Makkah amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Rasulullah memberikan keamanan kepada semua orang. Kalian aman semua. Illa 4 nafar, kecuali
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini setelah melaksanakan salat maghrib untuk melanjutkan Bapak Ibu sekalian majelis ilmu kita, yang mana setiap Jumat malam ini adalah membaca dan juga membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, peri kehidupan Rasulullah SAW, yang mana Asy-Syama'il ini dihimpun oleh seorang ulama besar kita yang menjadi kebanggaan kita,
sepanjang sejarah peradaban Islam, yaitu Imam Tirmidzi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membaca masalah bab ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang mana di dalamnya terdapat hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang sifat topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita membahas tentang dirah. Dirah itu adalah baju besi. Bagaimana yang diceritakan oleh sahabat bahwa Rasulullah dalam perang Uhud memakai 2 baju besi. Nah, sekarang ini kita membahas tentang topi besi atau helm. Jadi Rasulullah SAW itu memakai helm yang terbuat dari besi. Bukan helm itu naik motor, karena motor belum ada dalam Islam. Tetapi ini helm dari besi yang digunakan sebagai alat pelindung dalam berperang. Nah, perang sana Bapak Ibu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, alat perang pisau. Maka kalau badan itu tidak ada baju besi, yang langsung menembus badan. Kalau kepala tidak dilindungi dengan topi besi, bisa tombak nyasar langsung kepala. Maka dulu perang itu alat-alat yang sangat penting sekali. Nah, kalau ditembak dengan panah, mantul dia, karena dia pakai baju besi, topi besi. Tapi berat juga itu, ya. Sudah pakai baju besi di tengah-tengah panas yang luar biasa. Tapi itulah menunjukkan kekuatan daripada tentara-tentara di zaman khususnya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ya, kenapa kita tidak usulkan saja karena supaya memakai ilmu kebal, sehingga kita pakai jimat. Ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan sebenarnya ilmu-ilmu kebal itu nggak ada itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada ilmu-ilmu kebal itu dan ilmu-ilmu itu dibolehkan, ya tentu Rasulullah yang pakai di kebutuhan perang. Yang herannya orang-orang yang mengaku-ngaku kebal itu dulu di zaman Belanda pada lari semua. Tidak ada kebal-kebal. Jadi itu bohong banyak. Yang boleh kita nanti mencari ilmu-ilmu kebal, sehingga kata-kata dukun mau kebal katanya. Artinya dimainkan oleh jin, setan-setan itu, yang mana dia menyesatkan. Kadang-kadang dia harus punya keyakinan begini-begini, sudah supaya apa? Ada syarat oleh dia supaya dapat ilmu kebal, padahal bukan kebal sebenarnya. Kadang-kadang Bapak Ibu pandai memainkan pandangan mata saja, padahal kadang-kadang ada, karena tidak kena. Kadang-kadang alat lain yang digunakan, tapi orang tak terlihat. Dia pandai mencuri mata manusia. Jadi kalau kita kembali, maka kalau ada orang nanya masalah ilmu kebal apa, ya kalau ilmu kebal itu ilmu yang disyariatkan, ya dulu Rasulullah sahabat belajar ilmu kebal semua. Dan tiap hari mereka perang dan diserang. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memakai baju besi, Rasulullah memakai topi besi,
Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Bahwa kita ini dalam perang, dalam menjaga diri itu harus mengoptimalkan usaha. Maka usaha itu suatu keharusan mengambil sebab, al-akhdhu bil asbab, artinya melakukan faktor-faktor kemanusiaan. Nah, itu merupakan usaha untuk berlindung atau selamat dari sesuatu. Itu hukumnya wajib dalam agama kita. Jangan pakai kata kita jangan berlindung dengan takdir. Kalau nanti takdirnya mati, ya matilah. Maka usah pakai baju besi. Kalau takdirnya mati itu bunuh diri namanya. Maka pentingnya persiapan perang ini dalam Al-Quran seperti dalam surah At-Taubah, Allah menceritakan, menggambarkan bagaimana orang-orang miskin sahabat dulu rindu mereka berperang, tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Kenapa Rasulullah tidak mengizinkan? Karena Bapak Ibu, mereka yang mau ikut perang itu orang miskin. Juga ketika mereka mau ikut perang, ditanya satu-satu, kamu punya apa untuk ikut perang? Punya baju besi? Tidak ada ya Rasulullah. Punya topi besi? Tidak ada ya Rasulullah. Punya tombak? Tidak ada. Punya kuda? Tidak ada. Punya persiapan makanan? Tak ada. Pulang. Tidur aja kamu di rumah. Kamu tidak boleh perang. Karena kalau kamu perang, kamu tak punya apa-apa, maka itu nanti mati konyol. Kemudian juga kadang-kadang Rasulullah tidak tolak dia, tidak dikembalikan. Tetapi kalau Rasulullah lihat ini orang kuat untuk perang, cuma tidak punya persenjataan perlengkapan, tapi dia terkenal keahliannya. Biasanya Rasulullah menawarkan kepada sahabat lain untuk mempersiapkan seluruh perlengkapannya. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau memperlengkapinya? Dalam satu perang itu Utsman pernah dia yang menanggung perlengkapan perang keseluruhan, mulai dari kuda, senjata, dia semuanya. Bagaimana perjuangan dia itu. Pernah juga kadang-kadang separuh dia menanggung semua. Maka orang-orang miskin itu banyak ikut. Di dalam kondisi Bapak Ibu butuh kepada pasukan yang besar untuk menghadapi musuh yang akan menyerang, jumlah mereka banyak. Jadi Rasulullah SAW memiliki mighfar namanya. Kalau baju besi, direk itu baju besi. Kalau topi besi atau helm besi itu mighfar. Jadi saya di sini menjelaskan tentang sifat mighfari Rasulullah SAW, yaitu bentuk daripada topi besi Rasulullah SAW. Maka dia ini ya ibarat peci apa, tapi dia lebih luas. Kemudian ditaruh di kepala, kemudian biasanya di atasnya itu bentuk bundar. Kemudian dia juga menutupi leher. Maka dia nyambung dengan baju besi biasanya. Di susah senjata itu tembus ke badan. Baik. Apa hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa Rasulullah punya mighfar? Di antara hadis itu yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW punya mighfar adalah dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Faqila lahu hadha ibn Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Faqala uqtulu. Itu hadis ini. Jadi apa artinya ini? Hadis ini dari Anas bin Malik
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallam dakhala Makkah, masuk ke kota Makkah. Ini masuk ke kota Makkah waktu itu adalah ketika penaklukan kota Makkah. Di ketika penaklukan kota Makkah Rasulullah masuk, kemudian Anas bin Malik ketika dia masuk ke kota Makkah dalam penaklukan itu, wa alaihi mirfar, beliau pakai topi besi. Wa alaihi mirfar. Maka faqilalah, maka orang-orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza ibnu Khatal, itu ada ibnu Khatal ya Rasulullah, muta'alliqun bi asdaril Ka'bah, dia bergantung dan bersembunyi di balik pakaian Ka'bah, di balik kain Ka'bah. Karena kain Ka'bah kan terurai ke bawah itu ada seorang kafir Quraisy sembunyi di dalam itu, bergantung dia supaya tidak nampak. Maka orang bilang, Rasulullah, ya Rasulullah, ada ibnu Khatal muta'alliqun bi asdaril Ka'bah, yaitu bergantung sembunyi di belakang. Astar itu sitir, jamak daripada sitir. Sitir itu tabir. Di tabir ini namanya sitir. Asdaril Ka'bah. Dulu kan Ka'bah sampai hari ini ada sarungnya, sarung Ka'bah. Dan itu tiap tahun diganti dan punya pabrik khusus. Jadi ada kafir Quraisy masuk ke dalam kain Ka'bah itu, dia bersembunyi dalam sambil bergantung. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza ibnu Khatal, ini ibnu Khatal, namanya ibnu Khatal. Maka mendengar berita informasi itu, Rasulullah bilang kepada sahabat, uqtuluh, bunuh dia. Rasulullah perintahkan membunuh dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat siapa sebenarnya Ibnu Khatal ini. Ibnu Khatal ini namanya Abdullah Ibnu Khatal. Namanya Abdullah. Dia ini adalah seorang tokoh atau bukan sahabat ya. Dia orang kafir. Dia seorang tokoh dari suku Taim, Bani Taim namanya. Taim bin Ghalib. Jadi ada suku namanya Taim bin Ghalib atau Bani Taim. Wa yuqalu lahu, dan ada orang yang menyebutkan bahwa nama dia itu bukan Abdullah tetapi Abdul Uzza. Uzza itu nama Tuhan orang Quraisy, Lata wal Uzza. Maka banyak mereka menamakan pakai Abd. Abd itu apa? Abdul Uzza, berarti hamba Uzza. Itu syirik betul itu kan. Mengangkat Uzza sebagai Tuhan, padahal Uzza itu patung. Ibu. Setelah itu diangkat jadi Tuhan, disebut sembah. Dikasih pula nama anak Abdul Uzza. Kan bodoh, lipat-lipat bodoh. Jadi namanya, kata sebagian ahli sejarah, namanya bukan Abdullah bin Khatal tapi Abdul Uzza ibn Khatal. Kemudian ada riwayat mengatakan bahwa dia Islam, sehingga setelah dia masuk Islam dikasih nama Abdullah. Jadi Abdullah ini kenapa Rasulullah SAW menyuruh sahabat membunuhnya? Jadi ada 4 orang penjahat yang Rasulullah tak maafkan mereka karena kejahatan mereka sudah berlebihan. Maka Rasulullah buat sayembara, siapa yang kalian menemukan orang ini, bunuh dia.
Berarti itu Bapak Ibu ulah berkelebihan betul lah itu. Biasa Rasulullah ini kan pemaaf. Lalu ketika masuk Mekah itu, dia bilang, semua yang masuk ke Masjid Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang begini aman. Jadi Abdullah bin Khattab ini Bapak Ibu sekalian, salah satu orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bilang, siapa saja menemui orang ini, bunuh dia. Ya, tapi yang hal seperti ini Bapak Ibu itu kan penguasa. Rasulullah ketika itu dia orang bersatu, dan dia yang tahu kenapa orang ini harus dibunuh dan dihalalkan darahnya. Maka dia ini adalah salah satu yang empat orang. Ketika Rasulullah masuk Mekah, Rasulullah umumkan nama ini, dan empat orang ini lam yu'amminhum Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan keamanan untuk mereka. Saudara, dan sebagaimana Rasulullah memberi aman yang lain-lain, semuanya aman. Antum bura'a, kalian semua bebas, kata Rasulullah SAW. Tak ada kecuali empat. Siapa saja mereka? Pertama adalah diantaranya tadi Abdullah bin Khattab. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Berarti ada putra Abu Jahal namanya Ikrimah. Rasulullah SAW juga menghalalkan darahnya. Kemudian yang ketiga namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini yang ketiga. Yang keempat namanya adalah Miqyas bin Subaba. Empat orang ini. Kalau nanti ada pertanyaan, siapa orang-orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW ketika beliau masuk Mekah, menaklukkan kota Mekah? Maka ada empat orang, dan mereka ini penjahat kelas 10. Itu kejahatan mereka sudah luar biasa. Udah memang berlebih-lebihan itu kejahatannya. Orang-orang seperti ini usahanya mengganggu orang banyak. Maka dalam Islam itu ada dosa namanya bughad atau muharib, hirabah. Dan itu masuk dalam hukum hudud namanya. Pidana hudud dalam Islam. Namanya hirabah. Hirabah itu untuk orang lain tidak aman. Kerjanya penyamun, perampok, kemudian pembunuh. Kadang-kadang ada lagi ini gawat orang-orang ini. Tak ada orang aman dibuatnya. Tak ada aman orang tidur, tak ada aman orang berekonomi, karena dia rampok harta orang-orang dia capek. Orang dia capek melihara sapi 5 tahun, ini bawa aja sapi. Nah. Dulu ada kan teman-teman penjajahan, sekarang tak ada lagi ya. Itu biasanya itu badik-badik, dia punya sedihkan. Siapa yang melawan? Itu tuh. Jadi tidak ada aman orang berharta, tidak ada aman. Maka orang seperti ini, maka balasannya setimpal dari atas dosa mereka. Kalau mereka bunuh, kalau mereka menggantung mereka. Kalau buat keterlaluan, kena melukai, membunuh, memperkosa. Kalau sudah keterlaluan dosanya itu sampai dia dihukum disalib hidup-hidup di tengah-tengah orang ramai. Maka dia disalib hidup-hidup, sampai semua orang nanti melemparnya sampai mati. Itulah pembahasannya. Masuk orang yang korupsi banyak mana, yang telah memiskinkan negara. Dia yang korupsi, kita yang bayar. Itu merusak. Orang seperti itu tuh sebenarnya dilenyapkan saja itu.
dalam hukum Islam, karena bahaya mereka banyak membuat orang-orang yang menderita. Nah, tapi nanti jadi caleg dipilih juga lagi. Susahnya. Duit korupsi ini dijadikannya nyogok. Nah, masyarakat mau aja. Di penjahat itu Bapak Ibu tidak boleh dikasihan gitu. Harus pakai penjahat itu perampok, membuat orang sengsara, pandai bicara, kerja nipu, orang susah. Bapak Ibu ya, hati kita. Nah, jadilah orang cerdas, jangan jadi orang-orang gerombolan ikut sini, ikut sana, mau digoda-goda dengan duit. Kacau kita nanti hina. Jadi Rasulullah SAW ketika dia masuk Mekah, yaitu pada tahun di situ Mekah ditaklukkan, maka Rasul ketika masuk, maka beliau mengatakan semua aman, ada masalah. Sampai masuk Masjid Haram aman, sampai masuk rumah Abi Sufyan aman, gak aman. Rasulullah tenanglah semua, kecuali 4 orang yang tidak diberi keamanan oleh Rasulullah. Nah, ini bandit ini. Maka di situ ada Abdullah bin Khattab, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abdullah bin Sa'ad, ada Miqyas bin Subabah. Baik. Jadi di antara Bapak Ibu hadis yang menjelaskan ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam hadis yang panjang. Maka dia katakan, lamma kana yaumu fathi Makkah amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Rasulullah memberikan keamanan kepada semua orang. Kalian aman semua. Illa 4 nafar, kecuali 4 orang yang mana Rasulullah katakan halal darahnya. Jadi kecuali 4 orang, tapi 4 orang laki-laki tambah 2 orang perempuan. Berarti yang dihalalkan darahnya, yang Rasulullah izinkan dibunuh ada 6 orang. 4 laki-laki, 2 perempuan. Berarti ada juga perempuan yang bandit waktu itu. Maka Rasulullah ketemu, dia bunuh saja. Siapa? Maka Rasulullah mengatakan uqtuluhu wa in wajadtumuhu muta'alliqina bi asdaril Ka'bah. Bunuh mereka sekalipun kalian dapatkan mereka sedang menggantung di pakaian Ka'bah. Kan biasanya kan orang kalau sudah masuk Ka'bah aman. Siapa masuk tanah Masjid Haram aman, aman. Kecuali orang-orang ini, 6 orang ini. Kalau kalian dapatkan 6 orang ini, bunuh mereka sekalipun mereka masuk masjid, sekalipun dalam masjid mereka sedang menggantung di kain Ka'bah. Siapa mereka itu? Dalam hadis Nasai dihitung oleh dia Ikrimah bin Abi Jahal pertama, Abdullah bin Khattab, Miqyas bin Subabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad. Sekarang bagaimana nasib mereka masing-masing? Fa amma Abdullah bin Khattab fa udrika wa huwa muta'alliqun bi asdaril Ka'bah fastabaqa ilayhi Sa'id bin Huraiz wa Ammar bin Yasir. Fasabaqa Sa'idun Ammar wa kana asyabbar rajulaini faqatalahu. Jadi pertama Abdullah bin Khattab, maka didapatkan dia sedang bergantung di pakaian Ka'bah. Lalu ketika sahabat melihat dan para sahabat melihat, maka berlomba untuk membunuhnya.
berpacu untuk membunuhnya ketika itu dua orang sahabat. Pertama namanya Sa'id bin Hurais, yang kedua Ammar bin Yasir. Maka apa? Berlomba mengejarnya untuk membunuhnya. Tapi si Sa'id ibn Hurais lebih duluan daripada Ammar. Wa kana Sa'id asyabbur rajulaini. Dialah sahabat yang paling muda waktu itu. Dia yang paling muda, pilihannya Ibnu Khattab menggantung di kain Ka'bah, dikejarnya, lalu dia bunuh Ammar bin Yasir. Ketika itu mengejar dia juga. Tapi siapa? Sa'id lebih duluan. Ini nasib daripada siapa? Abdullah bin Khattab. Kemudian Miqyas bin Subabah. Ini kedua ini yang dihalalkan darahnya. Miqyas bin Subabah ini lari dia. Karena Rasulullah kalau sudah umumkan sianu halal darahnya. Kalau Rasulullah merintahkan pepacu itu sahabat mencarinya. Maka sering sahabat kalau ada orang-orang yang tak benar itu, Rasulullah izinkan saya membunuhnya. Itu tuh sahabat. Lagi kalau dia melecehkan Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak, jangan. Tapi ada lagi di umum Rasulullah, siapa yang ketemu orang ini bunuh, maka mereka berlomba mencari. Maka salah satu yang dicari yang dihalalkan darahnya Miqyas bin Subabah. Dia lari bersembunyi sehingga dia didapatkan lagi di pasar. Dia di pasar, dia bersembunyi. Faqatalu. Lalu sahabat mendapatkan dia di pasar, langsung dia dibunuh di tempat. Ini siapa? Miqyas bin Subabah. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Maka di sini Ikrimah bin Abi Jahal lari dia ke laut merah. Kemudian dia kabur dia dari Mekah untuk menghindari. Ikrimah bin Abi Jahal ini siapa? Anak Abu Jahal, putra Abu Jahal. Dimana kita tahu sendiri gimana perangi Abu Jahal kepada Rasulullah, dan dia itu ikut bapaknya berencana membunuh Rasulullah, menghina Rasulullah, macam-macam. Adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Maka Ikrimah ini termasuk orang yang dihalalkan darahnya ketika Fathu Makkah. Jadi beliau ini lari ke laut, maka tiba di tengah laut, fa'asabathum asif. Jadi dia lari dengan sejumlah orang ke laut, maka dia pakai perahu sampai di tengah laut, dihantam oleh angin topan. Si siapa? Ikrimah dan rombongannya. Faqala ashabus safinah, maka yang punya perahu bilang akhlisu, sekarang mintalah kalian kepada Tuhan yang satu. Maka akhlisu itu ikhlas. Kenapa? Maka yang punya sampan itu bilang akhlisu, mintalah hanya kepada Tuhan yang satu. Karena Tuhan-Tuhan kamu yang lainnya itu tak ada manfaatnya sama sekali. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah menegur orang-orang menyembah berhala. Berhala itu dari batu. Batu itu diaduk dengan pasir oleh mereka sendiri. Setelah dibuat patung itu lalu disembah. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, coba bodohnya mereka, dia sendiri yang buat, diaduknya sendiri. Setelah itu berbentuk patung, dibuat bentuk patung. Batu itu benda mati, ada sebab-sebab pula. Tak ada bisa bicara, tak bisa mendengar, jangankan berbuat apa-apa, tak bisa. Maka mereka itu bodoh sekali. Saya
Astagfirullahaladzim. Dua agama membodoh-bodohi manusia. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Kamu apa dibuatnya? Karena manusia disembah-sembah. Ngeri. Manusia sujud, manusia sujud. Kalau manusia itu yang sangat lemah sekali. Jadi kata yang punya perahu, karena angin tobat dahsyat mau karam. Nah, biasanya kan begitu orang musyrik kafir itu kalau sudah kedesak baru minta sama Allah. Kemudian faqala Ikrimah, wallahi la illam yunajjini minal bahri illa al-ikhlas la yunajjini fil bahri ghairu. Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fihi an ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta adha yadi fi yadihi fala ajidannahu afuwan karima faja'a fa aslama. Jadi Ikrimah Abu Jahal itu kan kabur dia. Nah, dosanya banyak. Maka dihalalkan darahnya. Ketika dia kabur masuk perahu, di tengah laut dihantam oleh badai. Ketika itu tidak ada tempat perlindungan kecuali yang punya sampan bilang, akhlisu, murnikan tauhidmu, permintaanmu hanya kepada Allah. Karena Tuhan kamu tak ada manfaat dan tidak bisa membantu kalian apa-apa. Kalian sebut-sebut juga Lata, Uzza, apa? Badai semakin kencang. Kapal ataupun perahu masih akan tenggelam. Maka kata siapa yang punya safina, jangan kalian panggil juga lagi Uzza itu apa? Uzza itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa beri apa-apa. Sekarang ikhlaskan permintaan kalian hanya kepada Allah, tauhid. Teman-temannya. Akhirnya apa kata Ikrimah? Dia panggil Lata, Uzza, tapi badai juga tak reda. Maka dia bilang, demi Allah, dia buat janji, kalau seandainya tidak ada yang meloloskan, yang menyelamatkan kami dari dahsyatnya badai ini di laut kecuali Allah. Keikhlasan tauhid kepada Allah, maka saya yakin takkan ada pula yang menyelamatkan aku di darat kecuali Allah. Kalau dia bisa menyelamatkan saya di laut, tentu juga dia bisa menyelamatkan saya di darat. Allah. Maka dia katakan, ya Allah, jika Engkau selamatkan aku sekarang daripada ini. Karena di hadapan mereka ada lagi tenggelam aja lagi. Tidak ada bisa lagi minta tolong apa-apa di badai ini. Maka dia berjanji kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya punya janji berjanji kepadamu, kalau Engkau selamatkan aku dari badai topan ini, maka saya sekali selamat berjanji saya akan datangi Muhammad dan saya akan taruh tangan saya di tangan dia. Artinya saya akan baiat dia, dan demi sungguh saya akan dapatkan dia dan akan saya temui dia sebagai seorang manusia yang pemaaf dan yang mulia. Saya pasti akan dapatkan dia, memaafkan saya, dan karena dia orang mulia. Betul Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia berdoa hanya dengan menyebut nama Allah. Dia tak lagi menyebut Lata, tak menyebut lagi Uzza dan Tuhan selain Allah itu. Dan dia juga berjanji, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami, bagi Allah dia, maka saya berjanji akan datang kepada Muhammad, dan saya berjanji kepadamu ya Allah, saya akan membaiatnya masuk Islam, dan insya Allah saya akan dapatkan dia
seorang yang pemaaf. Akhirnya Bapak Ibu setelah berdoa, badai pun tenang, tobat tenang. Akhirnya tiba selamat di darat. Ikrimah memenuhi janjinya, memenuhi nazarnya. Lalu dia cari Rasulullah. Dia cari Rasulullah. Lalu Bapak Ibu, dia temui Rasulullah, dipegang tangannya lalu tangan Rasulullah. Kemudian dia minta maaf dan langsung membai'ah Rasulullah, dan dia termasuk sahabat yang Islamnya masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Bapak Ibu, Islamnya baik sekali. Maka dia ketika masuk Islam berjanji dia kepada Allah, dosa-dosa dulu yang pernah dia lakukan, membunuh orang Islam, menyakiti orang Islam, apa akan dia tebus dengan berjuang mati-matian dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Begitu banyak. Jadi ada syarat tobat itu. Kadang-kadang kita tobat dulu dosa banyak, dosa bunuh orang, dosa merampok, dosa banyak mengambil harta orang tak terhitung. Maka kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Tapi dengan catatan, setelah dia tobat, maka dia menjadi orang yang baik. Maka kebaikan-kebaikan itu diperbanyak dengan harapan supaya Allah, Bapak Ibu sekalian, memaafkan dan mengampunkan dosa-dosanya. Itulah Ikrimah ini menarik ceritanya. Maka sebagaimana dulu dia memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, sekarang dia sangat mencintai Islam dan dia berjuang mati-matian untuk Islam. Banyak orang seperti itu. Saya ada mengenal seorang dulu, Bapak Ibu sekalian, dia seorang pahlawan, tapi kepahlawanannya itu digunakannya untuk menaklukkan, menjajah. Yang dijajahnya wilayah-wilayah umat Islam. Kedulu ketika zaman Abbasiyah terjadi kerajaan. Itu Islam. Tapi ada mereka, itu salah satu raja yang kuat waktu itu. Ini kekuasaan Islam yang kecil-kecil itu diambil alihnya semua. Sampai dia banyak membunuh, anaknya memaksa, banyak. Jadi dalam perjalanannya tobat dia. Kenapa saya bunuh orang Islam? Kenapa saya bunuh sesama saudara? Akhirnya apa? Waktu itu dia pengen mengarah ke Baghdad. Setelah itu, Bapak Ibu, dia arahkan pasukannya ke India. India waktu itu penyembah berhala. Maka saya berjanji akan saya taklukkan benua India itu. Sebagai ganti, saya telah merampas hak orang Islam. Maka betul, itu India itu Bapak Ibu, takluk dia semua. 25 tahun tidak pernah pulang dia, berjihad di jalan Allah. Dari negeri ke negeri takluk. Maka India itu dulu, itu Islam. Maka berdiri masjid-masjid megah di Delhi. Maka ada salah satu 7 keajaiban dunia terdapat di India apa? Itu masjid. Masjid itu luas sekali masjid. Cuma Taj Mahal itu adalah kuburan dekat masjid Putri Raja dan dibangun megah oleh raja. Tapi itu masjid luas sekali, tempat orang sholat berjemaah di abad itu Tuhan. Aku bisa membayangkan itu. Dan itu di pinggir laut, cantik sekali. Tidak jauh dari situ ada juga masjid besar-besar, tapi orang Islamnya sudah tak ada. Tinggal bekas-bekasnya jalan. Kenapa? Karena orang Islam di sana dulu berantah antara mereka
Nanti masing-masing mengambil orang-orang non-muslim untuk membela. Habis sudah punah. Nangis kita melihatnya. Kalau pergi kita ke Andalus juga begitu. Ya Allah, tinggal masjid-masjid megah yang menunjukkan peradaban dulu generasi. Tapi Bapak Ibu mana sekarang? Tidak ada. Masjid-masjid megah-megah itu isinya sekarang ditaruh salib. Sholat pun kita dalam tak boleh. Kalau kita berkunjung ke sana, sholat usir. Baru kita bangun masjid kita. Menara-menara yang tinggi-tinggi itu masih utuh, tak goyang sampai sekarang. Ratusan tahun. Saya masuk ke menara itu unik. Menaranya ada 100 meter. Tempat azan dulu muazzin. Gimana lift tidak ada waktu itu tempatnya dia naik. Tidak ada lift. Tapi rupanya masuk saya ke menara itu umumnya ada jalan. Jalan itu adalah jalan kuda. Jadi muazzin itu kalau sudah azan pakai kuda naik ke atas itu pakai kuda. Untuk gimana kekuatan kudanya itu? Maksudnya nanti Bapak tapi agak rendah di masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Yang tak terlalu tinggi itu. Itu ada jalan kuda tuh. Tempat ada nampak bisa kita naik. Kalau di Granada waktu itu, masjid besar di Granada. Jadi kalau nggak banyak jalan lah, kalau ada duit. Ada duitnya jalan-jalan. Pulang-pulang pusing pula mikirin utang kan. Allah. Kalau di Indonesia ini cukup datang saja jalan-jalan. Kita pemandangan kita banyak. Alhamdulillah negeri kita indah. Tak perlu negeri-negeri yang lain. Cuma kita kalau ke Spanyol, Andalusia itu kalau pemandangan tidak ada. Di sana itu yang paling banyak itu cuma kebun zaitun saja sepanjang lintasan jalan. Tapi kalau pemandangan di Eropa tuh ya di Swiss ya, Swiss lumayan lah. Tapi tidak kalah juga dengan pemandangan Bukit Tinggi itu. Apalagi Danau Singkar. Danau itu indah waktu itu sekali. Kecuali dalam impor kecuali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan tadi bahwa bagaimana Bapak Ibu sekalian Islam itu ya. Baik, jadi Ikrimah bin Abi Jahal berarti dia tidak dibunuh Rasulullah. Kenapa? Karena dia lari kabur ke tengah laut, tiba di tengah laut dapat badai. Di badai itulah dia mendapat inspirasi dari tukang perahu tadi. Sekarang tauhidkan kepada Allah. Yang minta kepada Tuhan karena tidak ada gunanya. Sekarang hanya minta kepada Allah. Berarti mereka sudah tahu Allah. Maka dosa mereka itu adalah menyekutukan Allah dengan mereka mengakui Tuhan Allah. Tapi mereka sekutukan Tuhan yang lain. Itu yang marah itu, maka mereka disebut musyrik. Musyrik itu kan artinya menyekutukan. Di kekafiran mereka itu karena syirik. Jadi sudah tinggalkan Tuhan kalian, ikhlaskan sekarang doa kalian hanya kepada Allah. Di situlah dia bersumpah, ya Allah, saya hanya minta kepadamu, kalau kamu loloskan aku, saya berjanji saya akan temui Muhammad dan saya akan bai'ah dia. Silakan azan dulu.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit. Jadi ada Ikrimah masuk Islam dan diterima Islamnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ini Fenokhtaba Isna Utsman. Di Abdullah ini ketika Rasulullah mengumumkan halal darahnya, dia lari ke Utsman bin Affan, ke rumah Utsman. Kemudian disembunyi di rumah Utsman. Barangkali dia punya hubungan keluarga dekat. Falamma da'a Rasulullah an-nas ila bai'ah. Jadi setelah tenang Fatu Makkah dikuasai, maka Rasulullah mengajak, siapa yang mau masuk Islam, siapa yang mau bai'ah, akan saya terima bai'ahnya. Lalu Utsman mengeluarkan Abdullah bin Sa'ad, dia keluarkan kepada bai'ah dan dia hadapkan dia di hadapan Rasulullah, berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman meminta kepada Rasulullah ketika itu. Utsman ini kan menantu Rasulullah, dua putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman. Maka dia itu digelar dengan Zunnuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Karena dia
menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Arab itu dulu ada kebiasaannya saling melindungi. Memang kalau berikan perlindungan kepada orang yang terdesak itu kemuliaan bagi mereka. Maka Abdullah ini pada saat minta perlindungan kepada Utsman, maka bersembunyilah dia di rumah Utsman bin Affan. Maka ketika Rasulullah umumkan siapa yang ikut bai'ah, yang ingin bai'ah, maka ketika pengumuman bai'ah itu ada, maka Utsman mengeluarkan Abdullah dari rumahnya dan dia bawa menghadap Rasulullah SAW. Maka dia akan Utsman bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bai'ah dia ya Rasulullah. Qala farafa'a rasahu. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya, dilihatnya 3 kali. Tapi Rasulullah pertama kan lihat pertama Rasulullah demam. Lihat kedua, setelah ketiga baru fabaya'ahu ba'da salam. Maka Rasulullah setelah 3 kali dilihat di wajahnya, baru Rasulullah membayarnya. Summa aqbala ala ashabihi faqala ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadhihi al-qur'ani kafaftu yadi an yadihi fayaqtuluhu wa qalu wa yudrina ya Rasulullah ma fi nafsika halla awma'ta ilayna bi'ainika qala innahu la yanbaghi linabiyyin an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Itu sebenarnya Rasulullah ketika memberikan pandangan tadi 3 kali sebenarnya memberikan isyarat siapa yang mau membunuh orang ini. Tapi sahabat tidak paham kode Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri tidak mahu dia membunuhnya. Setelah 3 kali tidak ada. Amakan afikum rajulun rasyid haitsu la'ani kafaftu yadi an bai'ati fayaqtuluhu. Ya kan seharusnya ketika Rasulullah menolak membai'ahnya berarti Rasulullah membiarkan sahabat untuk membunuhnya karena memang sudah dihalalkan darahnya. Dia kata sahabat, kami kan tidak tahu ya Rasulullah apa yang dalam hati. Halla awma'ta ilayna bi'ainika. Kalau dalam hatimu kami kan tidak tahu. Tapi kalau ada kode dari kamu, habislah dia. Tapi tidak ada kode. Maka di sini innahu la yanbaghi li ahlina. Nabi tak boleh katanya melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa ini akhirnya dia masuk Islam dan bai'ah Rasulullah dengan jaminan Utsman. Kemudian qala al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari wa inna ma amara bi qatl ibn Khattab. Tapi kenapa Abdullah bin Khattab itu diperintahkan Nabi orang sahabat untuk membunuhnya? Jadi dia awalnya dia Muslim. Faba'asahu Rasulullah SAW musaddaqan wa ba'atha ma'ahu rajulan min al-ansar wa kana ma'ahu mawla. Kana fanazala manzilan fa amara al-mawla yasbah taisan. Fasna'ahu fanama wastaiqadha wa lam yasta'lahu. Fa'ada alaihi faqatalahu sumartadda musyrikan wa kana lahu qainatan tughanniyani bihija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibnu Khattab kenapa dibunuh Rasulullah? Karena dulunya dia Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk mengutip sedekah zakat. Kemudian ditemani oleh seorang Ansor. Kemudian ada pula dikasih Rasulullah seorang budak untuk menkhidmatnya. Dia itu seorang Muslim. Lalu dia singgah di rumah seseorang. Maka budak tadi disuruhnya menyembelih seekor domba. Kemudian memasak makanan.
lalu dia tidur dan bangun. Wala misna lahu syai'an. Jadi tertidur dari hamba tadi, jadi tidak sempat masak dia. Maka siapa tadi marah? Ibnu Khattab. Lalu dia menyerangnya, membunuh hamba tadi. Yang hamba tadi muslim. Jadi dia sudah muslim. Setelah itu diamanahkan untuk suatu pekerjaan, diberi pula khidmat seorang hamba untuk menemaninya. Malah hamba itu dibunuhnya. Maka kena dibunuh itu, ya hukumnya dibunuh. Setelah dibunuh murtad pula dia. Siapa Ibnu Khattab? Setelah murtad kembali dia kepada agama muslim. Maka tadi namanya awalnya Abdul Rahman. Kan masuk Islam dirubah namanya Abdullah. Dengan kejadian ini maka dia tetap namanya Abdullah bin Khattab, tapi dia murtad dan menjadi musyrik kembali. Kemudian dia punya dua gundik. Dua gundik ini kerjanya selalu mencaci maki Rasul dalam nyanyi-nyanyiannya. Maka Rasulullah SAW halalkan darahnya. Maka dia itu murtad, kemudian mencaci maki, menghijab Rasulullah SAW. Itulah akibat orang yang seperti itu. Al-Faqihi mengatakan قول ابن عباس بعث الرسول رجلا من الأنصار ورجلا من مزينة وابن خطب قال أطيع الأنصاري حتى ترجع فقتل ابن خطب الأنصاري وهرب المزني. Ini kisahnya insya Allah kita Bapak Ibu bahas kisah ini lagi, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Abdullah bin Khattab dan juga nanti yang lainnya. Insya Allah kita sambung pada Jumat yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu